Baik, selamat pagi untuk kita semua, peserta didik kami. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa, dan siapa yang bisa bawa kita ke dalam atau pimpin kita dalam doa. Lisa Mindoro bisa? Baik, Pak. Baik, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Baik. Mari kita mulai pembelajaran kita. Jadi, saya share screen dulu ya. Apakah kamu masih ingat materi kita minggu lalu? Coba dari anak-anak kami siapa yang ini. Maksud Bapak, materi yang minggu yang lalu mengenai pelaku kegiatan ekonomi, siapa yang masih ingat? Apa saja yang masih kamu ingat di sana? Tentang sistem Liderman. Jadi kita coba mulai pembelajaran hari ini. Kita mulai dengan permintaan. Yang menjadi kompetensi dasar dari materi kita ini mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kemudian menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Nah, nanti untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada saat kamu belajar, maka nanti silakan fokus dan simak dengan baik tayangan video pembelajaran, permintaan ya yang Bapak download dari YouTube, dan juga ada beberapa slide presentasi. Selanjutnya, kamu nanti Bapak arahkan supaya ke kelompok masing-masing dan mengerjakan tugas-tugasmu ya, di atas LKPD yang sudah disediakan. Selanjutnya, saya harap jagalah supaya kondusif ruangan ini. Jadi kalau giliran berbicara ya diaktifkan speakernya, tapi kalau giliran kita mau mendengarkan tolong di-unmute. Ya. Paham kan? Ya, baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Silakan lihat gambar yang Bapak tampilkan. Apa yang kamu lihat di gambar itu? Gambar Pinang, biji pinang, Pak. Lydia, bagaimana tanggapanmu tentang artikel ini? Silakan. Lydia. Harga membaik, permintaan pinang tinggi. Harga membaik, permintaan pinang tinggi. Ini baru apa yang kamu pahami dari artikel ini? Iya, yang saya pahami. Boleh. Iya, yang saya pahami tentang harga membaik, permintaan pinang. Ya, intinya adalah biji pinangnya, permintaan biji pinangnya tinggi, ya, karena harga juga membaik. Nah, kita lanjut. Setelah membaca potongan artikel di atas, ya, tentu kamu dapat mengetahui adanya kenaikan harga permintaan biji pinang. Selanjutnya, kegiatanmu di diskusi kelompok nanti
pada hari ini adalah 1. Kamu identifikasi harga dan permintaan biji pinang di lingkungan tempat tinggalmu. Yang kedua, kamu buktikan dengan menganalisis harga dan permintaan biji pinang, bagaimana relevansinya dengan hukum permintaan. Kemudian yang ketiga, membuat kurva permintaan. Nah, ini kurva permintaan biji pinang. Dan keempat, menghitung fungsi permintaan biji pinang. Nah, supaya lebih efektif, saya bagi ke kelompoknya. Izin Pak, yang lain jaringannya bermasalah. Ya, sambil menunggu teman-teman kita untuk masuk kembali bergabung, ya silakan dulu simak video pembelajaran berikut ini. Nah, baik, untuk anak-anak kami, setelah kalian menyimak video tadi, ya, sekarang silakan kamu bergabung ke kelompokmu, diskusikan mengenai topik yang sudah kita rumuskan tadi dari awal. Ya. Tadi ada 4. Nah, yang menjadi tugas kelompok 1 mengidentifikasi harga dan permintaan biji pinang di lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik. Yang tugas kelompok 2 membuktikan analisis harga dan permintaan. Selanjutnya, bagaimana relevansinya dengan hukum permintaan. Kelompok 3 membuat kurva permintaan biji pinang. Dan kelompok 4 menghitung fungsi permintaan. Nah, sekarang kamu silakan diskusi di kelompok. Ya, kelompok 1, matikan dulu kameramu. Saya mau lihat kelompok 2, aktivitas kelompok 2. Ya, Pak. Kelompok 2, silakan hidupkan kameramu. Jadi, untuk lebih kamu pahami lagi, ada ini Bapak coba putarkan kamu satu video lagi, video pembelajaran. Silakan disimak videonya ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, itu dia tadi materi bagaimana cara mencari atau menentukan fungsi permintaan. Nah, kamu ada waktu kurang lebih 5 menit lagi untuk melanjutkan diskusimu. Nanti setelah selesai diskusimu, baru kamu akan presentasikan hasil diskusimu. Ya. Ingat ya, di LKPD kamu kerjakan itu ya. Iya, Pak. Agnes, ada kesulitan?
Saudara Haris, ada kesulitan dengan tugasmu? Tidak, Pak. Tidak ya? Ya kan? Ya karena kalian hanya mengidentifikasi bagaimana permintaan biji pinang di lingkungan sekitar. Rata-rata kan di sini lingkungan ini petani pinang, banyak pinangnya. Jadi saya pikir tidak susah ya memang. Itu. Bisa berapa harga 1 kilogram apa ini pinangnya ini sekarang? Sekilo 10.000, Pak. 10.000 ya. Ya, baik karena waktu sudah selesai. Sekarang kita persentasekan hasil diskusinya masing-masing. Sekarang Bapak persilakan kamu persentasekan hasil diskusi dari kelompokmu. Ya, Pak. Ya, Nisa, silakan. Jadi masalah permintaan biji pinang di lingkungan tempat tinggal saya yaitu kualitas biji pinang masih rendah atau biji pinang masih belum tua atau matang. Kedua, tingkat kekeringan biji pinang masih tidak sesuai. Ketiga, sering banyak sampah di biji pinang. Keempat, transportasi pengangkutan biji pinang. Sekian dari kelompok 1, Pak. Ya, terima kasih kepada teman kita Nisa. Garet. Ya, Pak. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan bagaimana pendapat tentang referensi hukum permintaan dengan kasus permintaan biji pinang di Hili Salawa Ahe. Sebagai jawabannya, yang pertama, harga barang itu sendiri. 3, tingkat pendapatan. 4, selera masyarakat. 5, prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Dengan kasus permintaan biji pinang di Hili Salawa Ahe, di mana pada saat harga biji pinang Rp10.000, permintaan biji pinang 20 kg. Pada saat harga biji pinang turun menjadi Rp9.000, permintaan biji pinang bertambah menjadi 40 kg. Dan pada saat harga biji pinang turun menjadi Rp6.000, permintaan biji pinang bertambah menjadi 100 kg. Sekian Pak dari kelompok 2. Ya, untuk anak-anak kami, saya pikir sudah cukup kita melakukan kegiatan pembelajaran. Setidaknya sudah mewakili apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kita tadi. Jadi Bapak berharap supaya kamu jangan puas dengan pembelajaran yang sudah kamu dapatkan. Bapak harap cari lagi referensi yang lebih banyak, ya. Atau di Google bisa juga kamu search, kamu cari-cari ini. Ya, tapi sebelum kita selesai atau mengakhiri pembelajaran kita ini, Bapak mau tanya, apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini yang masih kamu ingat? Inti materi kita. Yaitu tentang permintaan pada suatu barang.
Bagaimana permintaan itu? Jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang akan diminta. Begitu juga dengan sebaliknya. Semakin naik tingkat harga, maka semakin dikit juga jumlah barang yang diminta. Sekian, Pak. Ya. Harga Menurun, Pak. turun. Ya, sorry. Menurun. Ya, ketika harga naik, maka permintaannya akan menurun. Nah, ketika harga menurun, permintaannya akan naik. Jadi itu. Nah, jadi sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Baik, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Baiklah, kalau begitu sampai di situ pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu kembali di minggu depan dengan materi yang berbeda. Selamat pagi untuk anak-anak kami semua dan untuk kita semua. Tetap semangat. Ya Ahom.